perjanjian sewa. Karena dengan perjanjian sewa, apa yang diharapkan oleh pemilik itu dapat konkret terwujud, yaitu mereka mendapatkan keuntungan dari properti yang mereka miliki, yang pengelolaannya diberikan tanggung jawabnya kepada manajer properti. Nah, di outline ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah pengenalan penyewaan properti, kemudian perencanaan penyewaan, ketiga proses negosiasi, keempat jenis sewa, dan kelima kontrak sewa. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu pemasaran dengan penyewaan. Nah, seperti dibahas di pertemuan sebelumnya, rencana pemasaran menguraikan pendekatan dan cara terbaik yang dapat digunakan untuk menyewakan unit yang paling banyak dalam waktu tercepat. Kita membahas mengenai beberapa media iklan yang bisa dipilih. Tentunya mempertimbangkan beberapa hal, antara lain jenis propertinya, kemudian segmen pasarnya, demografi, anggaran, dan seterusnya. Nah, setelah pemasaran tersebut menarik atau menjaring calon penyewa, kemudian proses penjualan sales dan penyewaan leasing properti dimulai. Ini kalau tanggung jawabnya adalah terkait dengan penjualan aset, ya, jadi posisinya berarti sales ya. Kalau yang dikelola adalah objek yang disewakan, berarti leasing. Sewa adalah proses yang digunakan untuk menyewakan ruang properti dan merupakan salah satu tanggung jawab manajer properti yang paling penting ya. Jadi semuanya penting ya teman-teman. Mulai dari kemarin kita belajar mengenai bagaimana berkontrak dengan pemilik properti, kemudian kita setelahnya menganalisis properti, menentukan taruh sewa, kemudian kita memasarkan, termasuk langkah ini, yaitu kita menyewakan, proses penyewaan. Nah, skema praktek properti manajemen sebagai berikut. Mohon maaf, ini seharusnya ada garis ya, pemasaran dan garis sewa. Ini harus ada garis yang menyambung ke semua bagian. Tapi garisnya hilang entah kemana. Jadi seperti yang kita pelajari di manajemen properti itu ada bagaimana kontrak manajemen, nanti pengalihan manajemen bila di tengah jalan dalam perjalanan kontrak dengan pemilik bagaimana, kemudian pemeliharaan bangunan, ya, administrasi keuangan, sistem informasi manajemen, manajemen penyewaan dan sistem rental, kemudian terkait dengan pemasaran, yang terakhir pemasaran dan negosiasi sewa. Nah, bagian ini ya, mungkin itu administrasi keuangan, kemudian sistem informasi manajemen ini bisa dilimpahkan kepada orang lain yang lebih kompeten. Namun tanggung jawabnya pada itu dipegang oleh manajer properti. Selanjutnya pengenalan penyewaan properti. Hubungan antara pemilik real estate dengan terhadap manajer properti diformalkan melalui manajemen kontrak. Nah, seorang manajer dapat saja menjadi agen tunggal untuk kepentingan, di mana dalam bentuk lain dapat bekerjasama dengan leasing, broker, atau independen. Jadi, dalam memasarkan, seorang manajer properti dapat juga berfungsi sebagai agen ya, karena dia yang langsung memasarkan. Atau mereka bekerjasama dengan agen atau broker. Nah, seperti apa yang berlaku di Amerika dan Inggris, ya, berbeda dengan sistem sewa menyewa di Indonesia, terutama berkaitan dengan masalah hukum properti yang berlaku di masing-masing negara. Contohnya di sana ada jangka waktu sewa terbatas dan jangka waktu sewa kekal freehold, yaitu sewa yang punya jangka waktu minimal 99 tahun. Nah, manajer properti harus memiliki pemahaman menyeluruh terhadap undang-undang yang mempengaruhi jurisdiksi di mana mereka beroperasi.
Kemudian pengetahuan mereka tentang biaya, persyaratan untuk mengoperasikan dan memelihara tempat akan memiliki dampak langsung pada persyaratan sewa. Manajer properti dapat bekerja sama dengan pengacara atau leasing broker. Karena posisi kan harus memahami undang-undang. Ya, di sisi lain mereka harus paham hukum, seorang manajer ya, harus paham hukum. Kemudian di sisi lain mereka berpikir bagaimana melakukan efisiensi biaya. Nah, kalau terkait dengan masalah hukum, mereka bisa bekerja sama dengan pengacara. Tujuannya apa? Ketika melakukan perjanjian sewa dengan calon konsumen, maka kalau seorang manajer ini kompetensi hukumnya masih kurang, mereka dapat merekrut pengacara untuk memastikan bahwa perjanjian sewa dengan penyewa itu sudah clear secara hukum. Nah, terkait dengan biaya untuk posisi untuk mendatangkan calon konsumen, mereka dapat berpikir ketika mempertimbangkan media iklan yang tentunya menghabiskan anggaran, mereka bisa lebih konkret untuk mendatangkan calon penyewa itu dari broker. Dia menyewa agen untuk memasarkan propertinya. Secara historis, leasing disukai lessor yang menyewakan karena posisi tawar superior dari pemilik dan fakta bahwa pengacara yang mewakili pemilik properti dan manajer biasanya yang merancang sewa. Nah, orang yang atau pemilik properti yang mendapatkan atau memiliki properti itu lebih suka untuk menyewakan propertinya dibandingkan menjual. Karena pada posisi leasing di sini masih ada posisi superior yang dimiliki oleh pemilik. Nah, dia tetap menjadi pemilik atas properti itu pada suatu masa. Sampai nanti mungkin pemilik akan berpikir untuk menjual. Kemudian, namun hal ini berubah dengan legislasi yang direvisi dan interpretasi peradilan yang menguntungkan penyewa. Nah, nanti kita akan membahas ada berbagai macam istilah-istilah yang perlu kita ketahui tentang perjanjian sewa. Jadi kalau teman-teman sudah membaca, akan banyak istilah-istilah yang bisa didapati. Karena apa? Nah, ternyata dengan berjalannya tahun ya, dari zaman dahulu ke sekarang, ternyata penyewa ini berubah posisinya. Kalau dulu teman-teman ya sebelum tahun 2000-an, penyewa itu lebih condong dalam tanda kutip tunduk ya, pada pemilik. Karena memang kondisi pada saat itu permintaan lebih besar daripada penawaran. Nah, sekarang itu sedikit berubah karena penawaran lebih tinggi daripada permintaan. Jadi para pemilik properti harus dalam tanda kutip mendengarkan lebih detail apa permintaan dari si penyewa. Hal ini akhirnya memberikan andil bahwa posisi penyewa itu seolah sedikit lebih tinggi daripada si pemilik properti dalam hal penyewaan ini. Nah, kemudian kontrak manajemen mengatur hubungan antara pemilik properti dengan manajer dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini yang kemarin ya kita bahas. Kemudian sewa mengatur hak dan kewajiban pemilik dengan penyewa. Ini perbedaannya. Jadi kalau kontrak manajemen kemarin antara, kalau kemarin kami menyebutkan ada 3 ya, pemilik, kemudian manajer, kemudian ada penyewa. Kalau kontrak manajemen itu antara pemilik dengan si manajer. Sedangkan kontrak sewa, kemudian yang sewa itu antara manajer dengan penyewa. Nah, kenapa sewa ini disebut antara pemilik dan penyewa? Karena si
manajer dengan hubungan dasar sebagai prinsipal dan agen yang diberikan otorisasi oleh pemilik, maka si manajer ini dia bisa berfungsi atau berperan sebagai pemilik. Jadi manajer ini dia sebagai wakil dari pemilik. Karena memang sewa harusnya dari pemilik pada pemilik. Namun jika pemilik merekrut manajer dan manajer itu diikat dengan kontrak manajemen, maka di sini tetap berlaku ya, hubungan antara pemilik dengan penyewa walaupun ada manajer. Nah, ketika sewa adalah kontrak, maka harus memiliki unsur-unsur penting dan ketentuan umum yang diatur atau disepakati antar pihak. Hampir sama dengan kontrak manajemen. Kalau kontrak manajemen kemarin ada fidusial formal, harus sesuai dengan hukum di depan notaris. Nah, ketika sewa ini merupakan kontrak yang mengikat kedua belah pihak, maka harus disepakati oleh kedua pihak dan memenuhi ketentuan umum. Baik, ini saya cek. Ya, alhamdulillah ya sudah bergabung semuanya. Terima kasih. Kemudian step kedua adalah kita berbicara mengenai perencanaan penyewaan atau leasing plan. Nah, rencana penyewaan harus dikembangkan sesuai dengan rencana pemasaran. Nah, rencana penyewaan ini merupakan tahap berikutnya dari pemasaran. Setelah dipasarkan, di marketing lewat iklan, konsumen atau penyewa potensial datang untuk melakukan negosiasi dan melakukan sewa. Maka rencana pemasaran ini, rencana penyewaan ini harus berjalan dengan rencana pemasaran. Misalnya ya terkait dengan segmen pasar. Contoh, ketika properti dipasarkan untuk segmen mahasiswa, namun nanti ternyata ada yang datang yaitu dari pekerja. Nah, kalau kita mengubah rencana sewanya ini dari yang tadi kita pasarkan untuk kos-kosan mahasiswa menjadi kos-kosan kerja, nanti ada sedikit ketimpangan. Karena apa? Karena segmen pasar pekerja itu ketika dia melihat spek dan harga dari kos-kosan mahasiswa, mereka cenderung tidak bisa beradaptasi dengan tarif sewa yang kita tawarkan. Karena kos mahasiswa dari semua fasilitas biasanya ada si pekerja inginnya untuk menyewa hanya untuk istirahat. Jadi konsepnya harus sejalan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatur proses penyewaan dan mengurangi tingkat kekosongan. Karena segmen pasarnya betul berubah dari mahasiswa menjadi pekerja. Ini nanti akan berimbas pada proses penyewaan. Yang tadinya kita pasang tarifnya 1,5 per kamar dengan fasilitas yang komplit. Karena pekerja ini datang, kemudian kita tidak istiqomah ya, tidak benar-benar memegang otorisasi atau ketentuan yang diminta oleh pemilik, kemudian kita ACC kontrak si pekerja tadi boleh masuk ke dalam kos mahasiswa. Nah, nanti dalam proses pengaturan penyewaan nanti manajer akan pusing sendiri. Kenapa? Ya, karena dia hanya berpatokan pada bagaimana cara mencari profit ya atau pendapatan bagi pemilik. Sedangkan kalau kita manajer nanti tetap memaksakan segmen pasar lain masuk, ini nanti akan merusak harga. Karena apa? Ya, teman-teman tahu sendiri ya, kalau kita kos-kosan, misal kalau ada orang baru yang masuk kan pasti ditanyain tuh orang kos yang lama, namanya siapa, kerja di mana, dulu pas waktu pas negus dengan pemilik dapat harga berapa, kalau tahu harganya turun, yang barunya nanti ya, nanti ada konflik ya antar sama penghuni kos-kosan. Kalau
penghuni yang lama tahu bahwa pendatang kos yang baru ini dapat harga yang lebih murah, ini mulai terjadi konflik. Kalau terjadi konflik seperti ini, justru malah banyak penyewa yang lama itu justru akan berpindah. Karena apa? Karena melihat pemilik atau manajemen tidak bekerja secara profesional. Nah, kemudian penyewaan properti presidensial lebih mudah daripada properti komersial. Kemudian rencana penyewaan untuk properti komersial, ya Mas Anung ya, izin matikan kamera. Baik Mas, silakan. Kalau saya ada suara yang terputus, mohon langsung diinfo ya, lewat chat atau lewat suara. Ya, teruskan. Rencana penyewaan untuk properti komersial atau pusat retail harus dirancang untuk properti yang spesifik. Jadi di sana nanti konsep sewanya itu harus memperhatikan ya, mixed use ya. Jadi adanya beberapa penyewa ya, dengan bisnis masing-masing, kita harus melakukan mixed use. Jadi harus spesifik kita atur di tempat mana untuk bisnis ini, di tempat mana untuk usaha ini. Kemudian langkah-langkah rencana penyewaan. Nah, kegiatan perencanaan dalam penyewaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, select the leasing. Maksudnya apa? Nah, dalam melakukan penyewaan ini, kita bisa mendapat bantuan atau opsi, yaitu merekrut agen. Agen yang kita tunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait dengan penyewaan dan negosiasinya. Dapat berupa independen maupun yang legal yang ada di suatu institusi. Nah, kemudian rencana yang kedua adalah prepare the property for viewing. Artinya apa? Kita mempersiapkan propertinya dulu. Jadi setelah marketing kita jalankan, kemudian penyewa potensial datang. Nah, sebelum penyewa potensial ini datang, tentunya kita harus tetap kontak ya dengan si calon konsumen ini, kapan dia mau datang, ya, berapa orang, dan seterusnya. Nah, pastikan sebelum orang atau calon konsumen itu datang, itu properti dalam kondisi yang tidak rusuh. Karena kondisi properti yang rusuh, tidak terawat mengakibatkan ya, tidak enak dilihat. Sehingga nanti bisa jadi calon penyewa tidak akan. Makanya pada saat open house ya, itu memang manajer harus mempersiapkan kondisi propertinya dengan sebaik-baiknya ya. Dibersihkan setiap hari, dipastikan debu itu tidak kumpul atau menempel di sembarang tempat. Karena beberapa calon penyewa mereka lebih condong ketika melihat suatu properti ya, ketika kondisinya rusuh mereka menjadi tidak tertarik. Nah, kemudian adalah kita menghandle semua kebutuhan dari penyewa. Nah, si penyewa ini akan menanyakan ketika masuk ke dalam properti, fasilitas apa yang ada. Nah, kalau misalnya saya contohkan lagi, ya, mereka akan bertanya, ya, fasilitas parkir apakah ada, kemudian fasilitas jam malam atau pengaturan jam malam apakah ada, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat adalah kita melakukan screening ya, atau penelitian atas penyewa-penyewa yang prospektif. Nah, di sini calon penyewa harus kita tanyakan, akan menggunakan properti itu sebagai residensial atau komersial. Kalau dia merupakan penyewa residensial, tentunya treatment yang kita terapkan itu tidak sama dengan komersial dan sebaliknya. Nah, kalau kita menyewakan properti residensial dan ternyata si tenan atau
atau penyewa ini dia menginginkan properti kita itu dijadikan sebagai komersial, padahal kita setting di awal sebagai residensial, ya berarti manajer harus tegas menyampaikan kepada si penyewa bahwa properti ini digunakan untuk kegiatan residensial. Atau mungkin dengan relationship marketing kita bisa menyambungkan atau kita bisa membawa calon konsumen ini kepada properti yang lain yang dimiliki oleh pemilik properti, atau kita bisa bawa calon konsumen ini ke properti yang dikelola oleh manajer properti yang lain, ya, di mana saya sebagai manajer yang mendapatkan calon konsumen ini berada dalam satu asosiasi atau perkumpulan yang sama dengan manajer yang memiliki properti komersial tersebut. Jadi walaupun secara target untuk properti yang kita kelola adalah residensial, tidak jadi kita menutup negosiasi menjadi sewa, tetapi minimal relationship marketing itu tetap berjalan. Nah, kemudian yang kelima, ya kita harus mengkualifikasikan prospek atau kita harus mempertimbangkan si prospek atau si penyewa. Nah, kita harus tahu ya kapasitas dan karakter dari calon penyewa. Ya. Bagaimana tipikal calon penyewa, di mana dia bekerja, ya. Kemudian bisa jadi kalau kita ikut asosiasi atau perkumpulan manajer, kita bisa mendapatkan info ya, dari manajer properti yang lain. Oh, ini Mr. X yang datang ke propertimu, dia punya catatan di dalam catatan manajer di properti yang lain. Dia pernah melakukan ini, dia pernah melakukan ini, dan seterusnya. Nah, kalau kita tahu kapasitas dan karakter calon penyewa, kita bisa ya, mengidentifikasi si calon penyewa. Apakah dia cocok untuk masuk atau dengan pertimbangan tertentu, kita dapat menutup negosiasi itu menjadi sewa bagi calon penyewa ini. Nah, kemudian F, show the property, menunjukkan propertinya. Ya. Nah, tadi kalau di awal itu adalah first impression, jadi memastikan terusuk. Nah, kalau yang F ini itu tidak hanya first impression, tapi masuk lebih dalam, melihat, ya, mengantarkan, atau kita memandu si calon penyewa untuk menginspeksi properti yang akan dia sewa. Oh, di sini kamarnya letaknya di sini. Nanti kalau terkait dengan tangga, nanti arahnya ke kanan atau ke kiri. Ya. Kemudian, misal kalau ada kamar mandi di luar, kamar mandi letak di sini. Nanti parkirnya di sini yang parkir motor, mobil di sebelah sana. Nah, kemudian ya kita menentukan ya kebutuhan dari si prospek atau si calon penyewa. Ya. Jadi mereka membutuhkan apa dari properti yang kita tawarkan. Kalau mereka membutuhkan sesuatu yang tidak ada atau belum terdapat pada properti yang kita kelola, nah ini perlu kita sampaikan kepada si pemilik properti. Ya. Bagaimana? Apakah pemilik properti dapat menyediakan penyewa tersebut? Karena apa? Karena dari checklist ya perencanaan penyewaan tadi, ternyata penyewa ini prospektif, sangat prospektif. Kalau penyewa ini bisa kita capture, bisa kita tutup negosiasinya menjadi kontrak sewa, dan sewa itu berjalan, nah, penyewa ini dapat memberikan keuntungan atau penghasilan bagi si pemilik. Nah, di situ nanti pemilik akan berpikir apakah harus menambah ya kebutuhan atau fasilitas yang sebelumnya belum ada di properti yang dikelola. Nah, untuk melakukan screen prospektif yang tenan ini atau penyewa
ini, itu kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Kalau untuk penyewa yang di properti residensial, kita bisa bertanya, kita bisa bisa memetakan apa yang mereka butuhkan. Nah, di residensial atau di properti hunian kita bisa bertanya berapa kamar yang dibutuhkan, kemudian berapa jumlah anggota keluarga. Kalau dari pertanyaan ini kita bisa lihat bahwa kebutuhan dari si penyewa itu cocok dengan properti kita bisa segera mengusahakan masuk ke dalam kontrak sewa. Nah, tapi jika tidak sampai misal overload dari apa yang kita miliki, nah ini menjadi perhatian dari manajer. Contohnya, kalau memang jumlah kamar yang dibutuhkan, jumlah anggota yang keluarga yang masuk itu lebih besar dari apa yang dimiliki oleh spek, nanti akan ada efeknya bagi perawatan bangunan. Apalagi jika pada sewa itu ada biaya-biaya yang masih ditanggung oleh pemilik. Nanti kita akan belajar itu di jenis sewa. Kemudian untuk properti komersial, ya bagi penyewanya, kita bisa mengajukan pertanyaan, kita bisa men-screening. Yang pertama, tipe bisnis apa yang dijalankan oleh penyewa. Kemudian kedua, berapa kebutuhan ruang yang dibutuhkan. Nah, yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kalau ada properti perkantoran, kalau tipe bisnis yang dijalankan ternyata ada unsur pelayanan masyarakat, ada unsur pelayanan umum, maka space yang disewakan atau yang disarankan adalah space di lantai-lantai bawah, di lantai-lantai satu. Nah, kemarin kan kita bicara terkait dengan efisiensi ya, kalau terkait dengan fasilitas yang melibatkan banyak orang, berikan pelayanan untuk banyak orang, kalau kita di space perkantoran yang lantai yang paling tinggi atau di tengah, tentunya nanti ada pertimbangan kos, yaitu mungkin perawatan komponen bangunan berupa lift. Nah, kemudian berapa kebutuhan ruang yang diperlukan? Kalau yang dibutuhkan itu hanya setengah lantai, ya. Nah, biasanya kalau model-model setengah lantai di gedung perkantoran itu biasanya di lantai-lantai menengah, ya, di tengah. Misal lantainya ada 20, biasanya ada di tengah-tengah. Nah, kalau butuhnya adalah satu lantai penuh, ya, ruang yang dibutuhkan untuk sewa, nah, biasanya itu ditaruh di lantai-lantai atas. Nah, kemudian ya kita melakukan untuk kualifikasi calon penyewa ini berdasarkan kapasitas. Bagaimana kemampuan si calon penyewa ini untuk membayar sewa. Kemudian kita mengidentifikasi atau membuat kualifikasinya yang kedua dari karakter. Terkait dengan kemampuan untuk membayar sewa, terkait dengan sifat pribadi dan riwayat kredit. Kemudian yang ketiga adalah credit report, yaitu penilaian bisa berupa skor dari profil riwayat kredit sebelumnya dan dari resiko rendah sampai ke resiko tinggi. Keempat ini adalah reference, yaitu informasi dari pemilik sebelumnya untuk menilai karakter calon penyewa yang potensial. Nah, referensi ini bisa terjadi ketika kita sebagai seorang manajer kita masuk ke dalam satu asosiasi atau perkumpulan manajer, di mana di dalamnya itu ada pemilik properti dan manajer properti. Nah, di asosiasi itu kita bisa berinteraksi, bertukar informasi, termasuk dalam ketika kita masuk ke perencanaan penyewaan ini. Ya, kita harus mengkualifikasikan, memetakan calon penyewa ini seperti apa. Ya, kemudian kolateral. Ya, kolateral ini berupa jaminan. Jaminan ketika penyewa itu tidak bisa membayar sewa, baik bisa berupa tabungan, investasi maupun properti yang lain. Kolateral ini juga penting dalam membuat kualifikasi visi prospek atau si calon
Kemudian kita masuk, ya, tadi ada melakukan ya, atau memetakan kebutuhan dari si prospek atau si calon penyewa. Nah, apa saja kebutuhan yang dapat ditemui di properti yang kita sewakan? Bagi manajer properti residensial, maka kebutuhan yang sering diminta oleh calon penyewa, the prospek atau si prospek ini adalah terkait dengan izin hewan peliharaan. Izin, maaf ya, ada kurang huruf di sana. Kemudian jumlah dan luas kamar tidur. Kemudian dekat atau tidaknya dengan kawasan sekolah. Kemudian lokasi ada di atas atau di lantai bawah. Ini biasanya untuk apartemen. Kemudian apakah ada fasilitas parkir apartemen juga, atau adakah fasilitas umum, akses ke transportasi publik. Beberapa isu ya teman-teman, kalau lihat berita beberapa public figure yang berkasus dengan public figure ini, dia posisinya sebagai penyewa, lalu dia ya mohon maaf tidak menyebut nama, tapi karena mungkin public figure ini baru merintis karir, sehingga dia menyewa di properti yang lazimnya memang bukan untuk seorang public figure, untuk masyarakat biasa. Nah, si calon penyewa ini karena ketidaktahuan, jadi karena ketidaktahuan, karena dia hanya pikir terkait dengan harga, dan si manajer properti juga tidak melakukan atau mengidentifikasi kebutuhan si prospek, si calon penyewa, akhirnya muncul setelah beberapa tahun kita disewakan, yaitu apa? Ya, mereka bersengketa terkait dengan lahan parkir. Ini juga penting ya untuk diperhatikan. Jadi tidak karena posisi si manajer harus mengumpulkan semakin banyak pendapatan, kemudian dia mengabaikan langkah-langkah di perencanaan penyewaan, apalagi dengan kebutuhan dari si prospek. Kemudian kalau kebutuhan di penyewaan di komersial, ini antara lain adalah akomodasi khusus terkait dengan jenis bisnisnya. Misal tadi terkait dengan pelayanan ke publik, maka ada space di kantor. Kemudian pembatasan jam kerja. Ya. Kalau di gedung perkantoran itu tidak serta-merta ya kita bisa kerja di setiap waktu, apalagi kalau kantor kita itu menyewa di satu gedung perkantoran. Kemudian suara mesin AC ketika hari libur. Ya. Ini biasanya beberapa mesin AC itu memang dimatikan atau dikurangi penggunaannya. Kemudian kalau ada opsi untuk melakukan lembur kerja, maka ini juga dapat disampaikan kepada manajer. Kemudian pengaturan penyewa lain yang mengatur produk yang sama, ini di pusat perbelanjaan, kebutuhan ruang dan kebutuhan pekerja. Oke. Kemudian proses negosiasi. Nah, proses negosiasi ini dimulai ketika seorang calon penyewa itu berminat pada properti tertentu. Nah, berikut beberapa istilah yang sering digunakan dalam proses negosiasi. Jadi, setelah kita tadi dengan perencanaan penyewaan kita terapkan, kemudian calon penyewa atau si prospek ini tertarik, nah disinilah baru masuk ke proses negosiasi. Nah, dalam proses negosiasi perlu diperhatikan ya, kita controlling the process. Nah, di sini manajer properti harus melakukan kontrol dengan profesionalismenya sebagai kunci dalam mengendalikan proses negosiasi. Nah, contohnya apa? Profesional. Seperti tadi,
Kalau propertinya itu properti kos-kosan untuk mahasiswa, nah kita sebagai manajer ya kita harus firm ya, kita harus firm dengan profesionalisme kita. Yaitu apa? Kita mendapatkan otorisasi untuk menyewakan pada segmen pasar mahasiswa. Ketika pekerja ini masuk, jangan sampai si manajer ini kehilangan profesionalismenya. Apakah itu? Ya, nah mungkin karena tergiur dengan pokoknya bos atau pemilik properti minta agar segera disewakan. Ya udahlah, ya, penyewa yang bekerja ya, dimasukkan aja ke dalam proposal. Nah, kondisi seperti ini justru bukannya menambah potensi penghasilan, tapi justru bisa menambah tingkat kekosongan. Nanti akan ada konflik. Jadi di sini manajer harus tetap profesional dalam menghadapi semua prospek ya, semua calon penyewa. Ya, kemudian cooperating brokers. Ya. Nah, agen leasing lain yang membantu proses negosiasi. Di sini juga sama. Jadi kalau kita membutuhkan agen atau broker yang kita rekrut untuk bisa mencari calon penyewa, di sini juga tercari agen yang bisa diajak untuk berkoordinasi. Maksudnya apa? Maksudnya tidak jarang ya beberapa agen itu mindsetnya juga sama, keuntungan. Ya, bagaimana bisa cepat-cepat transaksi ini tutup, pokoknya sewanya sekian. Padahal dalam perjalanan negosiasi kita sudah melihat dalam perencanaan penyewaan itu ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa, ada kondisi tertentu yang diminta oleh si calon penyewa atau yang diidentifikasikan calon penyewa, namun itu tidak terdapat di properti atau mungkin tidak sesuai dengan kualifikasi dari penyewa yang diinginkan oleh manajer. Nah, di sini peran dari agen atau calon penyewa yang dibawa oleh agen itu megang penting. Jadi kita harus siap. Kemudian peran pengacara. Nah, di sini tugasnya adalah untuk mensahkan kesepakatan yang dibuat, untuk mensahkan kontrak sewa yang dibuat antara manajer yang mendapatkan otorisasi dari pemilik dengan si penyewa. Tentunya kontrak ini harus disepakati oleh kedua belah pihak ya, dan memenuhi ketentuan umum atau formal hukum. Nah, kemudian ada yang namanya security deposit. Nah, ini adalah sejumlah uang yang dipegang oleh pemilik apabila penyewa tidak sanggup membayar atau ketika timbul kerusakan. Dahulu, security deposit ini sangat jarang diimplementasikan oleh pemilik atau manajer. Tapi melihat sekarang kondisi bahwa yang namanya properti itu turnover perputarannya itu cepat, ya, atau properti dalam 1 tahun bisa dibeli oleh beberapa penyewa. Ya. Nah, di sini kemudian baru muncul dalam negosiasi bahwa perlu dimasukkan yang namanya security deposit. Nah, termasuk saya dulu pada waktu mengontrak rumah ya, di dekat kampus di Jalan Japos ya, kalau teman-teman tahu, ada klaster namanya klaster Neo Bintaro 2016-2018 saya pernah mengajak istri dan anak saya di sana. Sebelum 2018 saya kos sendiri ya, karena keluarga pulang ya, kebetulan bapak mertua sakit ya. Nah, di situ oleh penyewa itu mereka meminta dimasukkan security deposit. Pada waktu itu saya kontrak sebesar 25 juta. 25 juta cluster ya. Kalau sekarang mungkin 30 juta ya. Itu cluster. Nah, tetapi 25 juta ini saya harus menambahkan 2 juta rupiah. Dan 2 juta rupiah itu harus dibayarkan kepada pemilik pada saat kontrak sewa. Nah, 2 juta ini nanti ada opsi.
ketika nanti di akhir kontrak ternyata ada kerusakan, maka 2 juta itu tidak bisa saya ambil. Tetapi kalau di akhir kontrak itu ada kerusakan, misalnya dindingnya rusak atau ada komponen bangunan yang rusak, ya, nah, itu berarti pemilik bisa mengklaim 2 juta security deposit. Jadi itu contoh untuk penerapan security deposit. Jadi nanti Anda jangan apa ya, jangan kaget. Ya, Anda sudah lulus penempatan, Anda mengontrak rumah, setelah Anda berkeluarga, Anda mengontrak rumah, si pemilik mensyaratkan untuk security deposit, minta deposit sudah ada perusahaan. Ini sudah hal yang lazim ya. Kemudian ada yang namanya keringanan. Keringanan ini diberikan untuk mengaruhi prospek agar menjadi penyewa. Maksudnya apa? Ya, ada kalanya pada saat negosiasi, ya, itu si manajer itu sudah atau ingin mengharapkan calon penyewa itu segera tanda tangan. Tapi ada satu hal yang membuat si penyewa ini masih berat untuk bisa tanda tangan kontrak. Nah, di situ manajer bisa memberikan satu diskon ya atau keringanan tertentu. Misal apa? 3 bulan pertama saya berikan keringanan 20% uang sewa. Nah, dengan diberikan keringanan itu, maka si penyewa yang tadi masih timbang langsung tekan kontrak sewa. Nah, itu perlu diterapkan oleh manajer. Kemudian waktu pemberian keringanan. Nah, ini pemilik memiliki beberapa kriteria tertentu yang menentukan kapan diberikannya keringanan kepada penyewa. Ya, bisa di 2 bulan pertama, bisa 1 bulan pertama, ya, bisa di 3 bulan pertama. Nah, kemudian ada yang namanya rent schedule and rebate. Artinya apa? Negosiasi dalam pemberian keringanan atau potongan biaya sewa dan waktunya harus dianalisis dengan cermat oleh. Jadi ini terkait dengan negosiasi berapa jumlah dan waktu pemberian. Nah, kemudian ada lainnya yaitu free rent, artinya keringanan utama yang diberikan pada penyewa dan berguna untuk mempengaruhi pajak. Nah, ini free rent ini biasanya ditetapkan untuk bulan pertama. Karena apa? Mungkin kompetisi di antara semua manajer properti atau properti yang ada itu sangat ketat. Ya. Jadi dengan kita memberikan bebas sewa di awal sewa itu bisa menjadi penentu yang tadinya hanya negosiasi langsung tekan kontrak. Nah, kemudian periode leasing ini juga perlu diperhatikan apakah bulanan, tahunan. Nah, kemudian ada pertimbangan untuk penyewa. Ya. Jadi ada berapa alteration. Nah, penyewa yang berbeda akan memiliki berbagai permintaan yang berbeda. Permintaan ini memerlukan biaya bagi pemilik dan perlu dinegosiasikan dalam pembayaran. Misal, ya, si penyewa ini melihat, oh bahwa kok jumlah AC-nya hanya 2 saja. Padahal saya ingin menyewa ini untuk bisnis, misalnya untuk bisnis warnet. Ya, tentunya aslinya tidak hanya 2, karena konsumen warnet nanti yang datang itu mereka ingin nyaman. Ya. Tolong dong pasangin AC lagi Pak, saya butuh 6, berarti butuh 4 lagi. Nah, di sini 4 ini manajer ya itu bisa men-treatment ya, permintaan ini dengan men-split ya, berapa biaya pemasangan dan penambahan AC itu menjadi bagian dari sewa yang dibayarkan tiap bulan. Nah, kemudian pilihan ekspansi. Nah, pilihan ekspansi ini biasanya terdapat pada properti yang demand-nya tinggi. Ya. Pilihan ekspansi ini itu adalah menjamin bahwa penyewa dapat menyewa tempat lain setelah periode waktu tertentu. Misal, ada satu deretan ruko yang paling diincarkan
rukonya yang kalau dia di depan jalan raya yang lurus, itu biasanya rukonya diincar ke tengah, ke pinggir maupun yang bukan di pinggir kanan, pinggir kiri. Nah, si penyewa ya ini datang, dia menyewa rukonya di sebelah paling tengah. Sebenarnya yang diincar di tengah, tapi dia menyewa sambil dia pada saat kita negosiasi dan pada saat rencana penyewaan, ya, si manajer mengidentifikasi kebutuhan sebenarnya dari si penyewa ini sebenarnya mau mau kontrak yang ruko yang di tengah. Tapi kebetulan ruko di tengah itu sudah dikontrak oleh orang lain. Nah, di situ karena manajer ya, mungkin melihat aksi, kontrak ini akan selesai ya, 6 bulan ke depan. Dan si penyewa kontrak ini belum mengadakan pembicaraan apapun dengan si manajer. Nah, di situ manajer bisa memberikan opsi ekspansi pada si penyewa yang menyewa ruko di sebelahnya targetnya. Ya, sehingga apa? Dengan kita memberikan satu permodelan pilihan ekspansi ini, itu nanti si penyewa akan tertarik setelah kontrak taken untuk kontrak ruko di sebelah ruko sasaran. Nah, nanti ketika 6 bulan sudah berlalu, barulah si penyewa tadi itu bisa mengontrak ruko yang menjadi sasaran. Jadi ini perlu dipikirkan oleh seorang manajer. Nah, kemudian ada istilah restriction, restriction non-competing dengan restriction. Maksudnya apa? Nah, seorang manajer bisa memberikan jaminan kepada seorang tenan atau institusi tenan, organisasi penyewa, ya, untuk mendapatkan hak beroperasi tanpa saingan. Misal ada salah satu mall, ya dia misal mohon maaf ya menyebut merek ya, ada Matahari Department Store, dia masuk di sini. Nah, kalau pada saat manajer Matahari ini bernegosiasi dengan penyewa, si pihak Matahari Department Store ini dapat memunculkan ya, opsi, saya ingin mengontrak di sini, tapi saya tidak mau ada pengontrak lain yang memiliki bisnis yang sama dengan saya. Nah, manajer bisa mengeluarkan opsi ini, yaitu non-competing dengan restriction. Jadi kalau itu dimasukkan ke kontrak, kalau kita sampaikan kepada si perwakilan dari Matahari Department Store, kita akan segera menutup negosiasi dengan kontrak. Nah, kemudian ada defying moving expense, yaitu keringanan adil bagi penyewa ya, berupa pembiayaan pindah dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru. Nah, itu juga bisa menjadi opsi bagi seorang manajer agar menarik penyewa dan segera menandatangani. Kemudian list buyout assumption and subletting. Nah, nanti kita bahas di subletting. Kemudian ada yang namanya sublease. Nah, ini adalah menyewakan properti oleh penyewa pada pihak ketiga untuk sebagian kontrak sewa penyewa yang ada. Jadi baik itu sebagian ruang maupun sebagian masa dari sewa itu bisa disewa kembali ke pihak ketiga. Ya. Kita akan bahas assignment and subletting provision. Nah, di sini ya, dokumen kontrak sewa harus memuat klausul mengenai hak dari penyewa. Ya. Karena dia sudah terkontrak, dia punya hak ya, untuk menyewakan kembali sebagian atau keseluruhan dari ruang yang dia sewa. Kalau assignment ini adalah transfer atau pengalihan hak sisa dari penyewa kepada penyewa lainnya, ya, atau melanjutkan masa sewa yang tersisa. Sementara subletting ini adalah pengalihan sebagian dari hak penyewa. Jadi perjanjian sewa menyewa pada umumnya memperbolehkan penyewa untuk assigning dan sublet ruang yang sedang disewa tanpa persetujuan dari pemilik.
Jadi kalau assignment itu lebih ke masa waktu sewanya, kalau subletting itu adalah ruangan, pengalihan sewa atas sebagian atau ruang tertentu dari properti yang disewa kepada pihak ketiga atau penyewa lain. Nah ini tanpa persetujuan, ini yang dimaksud adalah kalau sudah ada opsi ya, bahwa ada assignment atau subletting di kontrak sewa, maka si penyewa itu tidak perlu memberitahu secara lisan maupun tertulis kepada pemilik, karena di kontrak sewa sudah mencakup opsi tersebut. Nah kemudian setelah istilah-istilah yang tersebut kita pelajari, kita belajar mengenai negosiasi jangka waktu sewa. Nah di sini ada kita belajar mengenai tarif sewa, jangka waktu sewa, dan perbaikan properti. Nah di tarif sewa dan jangka waktu sewa ini kita mengenal ya, yang namanya bentuk sewa dengan jangka waktu tertentu atau leasehold estate. Nah macam yang pertama adalah estate for years atau lease for estate period. Artinya apa? Ini adalah yang paling banyak diimplementasikan oleh manajer properti dalam menyewakan suatu properti kepada penyewa. Nah, hak penyewa terbatas pada kurun waktu tertentu, ya bisa sebulan, tahunan, atau sesuai dengan janji. Nah, jika masa kontrak berakhir, maka exit for years ini akan berakhir tanpa pemberitahuan. Karena apa? Karena sudah dinyatakan di situ berapa tahun, berapa masa yang ditentukan pada kontrak sewa. Jadi ketika masa kontrak berakhir, ya, tidak ada pemberitahuan, ya, berarti si penyewa harus segera keluar dari properti, ya, dan menyerahkan kembali kepemilikan properti tersebut pada pemilik atau kepada ke manajer. Nah, sebuah asset for years tidak berakhir ketika si pemilik maupun si penyewa meninggal. Ya, semua hak dan kewajibannya dapat dilimpahkan pada pihak lain atau ahli warisnya. Jadi kalau asset for years ini tetap berlaku. Misal berlaku kontrak 1 tahun, ternyata yang penanda tangan ya, itu si orang tua ternyata meninggal, maka baik si anak dari yang menyewa maupun anak dari pemilik itu masih memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian ada istilah estate from period to period. Nah, di sini hak penyewa yang diserahkan oleh si pemilik ketika real estate disewakan untuk kurun waktu tertentu, di mana secara otomatis diperbarui untuk kurun waktu yang sama. Misal dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, bahkan hari ke hari. Jadi di kontrak sewa sudah ditegaskan bentuk sewanya adalah estate from period to period. Nah, untuk mengakhiri estate from period to period karena dia otomatis diperpanjang, maka salah satu pihak harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Baik dia si penyewa mau memberitahukan bahwa kami tidak lagi menyewa, atau si pemilik memberitahukan bahwa kami berhenti untuk menyewakan properti ini. Nah, tipe hak ini tidak berakhir ketika si pemilik maupun si penyewa meninggal dunia. Jadi tetap sama seperti asset for years. Nah, sebuah estate from period to period dapat saja dibuat dalam bentuk perjanjian, ya, atau pada umumnya dengan bentuk operasional hukum. Oke. Mohon maaf ada 4 ternyata. Kemudian ada tenancy at will. Nah, tenancy at will ini memberikan penyewa sebuah hak atas kepemilikan dengan persetujuan si pemilik untuk kurun waktu yang tak terbatas. Kalau tadi period to period perpanjangan yang sama dengan waktu tertentu, kalau at will ini ya sudah, kalau si pemilik menyewakan karena keinginannya adalah untuk menyewakan ini, ya, karena keinginan dari pemilik untuk menyewakan ambil opsi tenancy at will, kami disewakan untuk kurun waktu yang tidak terbatas. Nah, tipe hak ini dapat dibuat dalam bentuk perjanjian atau bahasa hukum seperti asset from period to period, karena mungkin pertimbangan dari panjangnya jangka waktu sewa. Kemudian tidak seperti asset for years dan asset for
comparable period, asset at will, ini berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia. Di tenancy at will atau asset at will ini berakhir ketika salah satu pihak meninggal dunia, baik itu pemilik ataupun penyewa. Nah, kemudian yang keempat adalah tenancy at sufferance. Ya. Tenancy at sufferance ini terjadi jika si penyewa memperoleh hak kepemilikan atas database secara sah atau hukum, tapi kemudian diharuskan meninggalkan toko tersebut setelah berakhirnya masa hak penyewa. Contoh, si penyewa yang gagal untuk mengembalikan kepemilikan atas real estate pada tanggal yang telah ditentukan. Nah, kondisi ini menimbulkan biaya ekstra bagi manajer properti karena ia harus memberikan perhatian khusus pada penyewa tipe ini. Nah, tenancy at sufferance ini, jadi sewanya itu mungkin di Indonesia sangat jarang ya, karena dengan adanya tenancy at sufferance ini, si penyewa itu memperoleh hak kepemilikan utuh atas real estate. Jadi secara hukum itu sudah diatasnamakan menjadi nama si penyewa. Nah, namun walaupun dia memiliki kepemilikan atas real estate secara hukum, tapi ada batas waktunya. Nah, yang menjadi subjek ya perhatian dari si manajer, kita tidak tahu ya, karena ini kan sewanya lama. Nah, pada saat si penyewa ini telah berakhir masa sewanya, kita tidak tahu ya apakah si penyewa ini dapat mengembalikan propertinya itu ya, sesuai dengan kondisi yang disepakati. Nah, karena apa? Karena ya yang namanya dia hukum kepemilikan sudah menjadi atas nama dia secara hukum. Nah, siapa tahu ya, karena dia sudah dimiliki secara hukum, nah dia diwariskan kepada anaknya. Nah, tetapi si anak ini tidak tahu bahwa posisinya ini sewanya adalah sewa tenancy at sufferance. Nah, ketika si anak ini diminta untuk mengembalikan, mereka tidak siap. Mereka tidak siap untuk mengembalikan. Ya, karena apa? Ya, karena faktor sentimental, ya, karena dulu saya lahir di sini, saya besar di sini. Mereka tidak enggan untuk mengembalikan rumah atau properti. Nah, sehingga hal ini bisa jadi memberikan biaya ekstra bagi seorang manajer. Kenapa biaya ekstra? Karena apa? Karena dia tidak segera mengembalikan, bisa jadi seorang manajer akan menempuh jalur hukum. Nah, untuk menempuh jalur hukum tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan. Makanya tenancy at sufferance ini menjadi perhatian karena ada biaya ekstra yang mungkin harus dikeluarkan bagi manajer properti untuk bisa mengambil kembali properti yang sudah habis masa kontraknya. Nah, selanjutnya adalah tipe sewa. Ada 3 ya, teman-teman. Silakan diperhatikan, siapa tahu nanti Anda jadi sudahkan properti, Anda bisa menentukan atau memutuskan tipe sewa apa. Kenapa? Ya, kita sekali lagi properti punya pasar. Kalau pasarnya itu permintaan lebih tinggi, ya jangan asal main menyamakan tipe sewa yang sama dengan properti yang demand-nya tidak tinggi. Nah, contohnya yang pertama adalah sewa kotor atau gross lease. Nah, ini si penyewa membayar sejumlah uang sewa secara tetap atau fixed rate, dan si pemilik membayar biaya operasional properti. Jadi sewa kotor ini penyewa hanya membayar uang sewanya saja atas properti yang disewa. Sedangkan biaya operasional properti yang terjadi, ya listrik, air, dan seterusnya, itu dibayar oleh pemilik. Kemudian B, sewa bersih. Ya. Nah, sewa bersih ini biasanya yang sering terjadi di Indonesia, yaitu medis, yaitu penyewa membayar semua atau beberapa bagian biaya operasional yang biasanya telah ditetapkan oleh si pemilik, misalnya pajak, asuransi, utilitas, pemeliharaan, dan si penyewa juga membayar tarif sewa tetap. Jadi kita di sewa ini poinnya ada 2 ya teman-teman, bayar sewanya, ya posisi bayar sewanya, kedua
kedua adalah siapa yang bayar biaya operasional. Kalau sewa kotor, ya masing-masing penyewa adalah bayar sewanya, pemilik menanggung biaya operasional. Kalau bersih, itu baik itu sewa maupun biaya operasional, itu yang menanggung adalah si penyewa. Dan ini yang lazim di Indonesia. Termasuk saya dulu, waktu kontrak di Neo Bintaro, ya saya bayar listrik, air, bahkan PBB-nya itu saya yang bayar. Karena saya memanfaatkan. Nah, kemudian persentase sewa. Nah, percentage list ini adalah penyewa membayar sewa dari persentase pemasukan atau pendapatan hasil usaha. Nah, di persentase sewa inilah teman-teman nanti bisa memilih kondisi ini kalau misal teman-teman punya properti komersial, ya, baik itu ruko, ya, dan seterusnya. Karena apa? Karena kalau ruko, ya, apalagi ruko ini terletak di lokasi yang strategis, Anda terapkan sewa bersih, nah potensi keuntungannya menjadi tidak maksimal. Potensi keuntungannya tidak maksimal. Sewa kota sewa bersih ini bisa diterapkan di semua properti, ya, tapi lazimnya di properti residensial. Tapi persentase sewa ini biasanya diterapkan di properti komersial. Jadi misal ruko Anda disewa oleh satu orang yang dia punya usaha franchise, ya, franchise minuman yang kekinian misalnya, atau kopi-kopi kekinian. Kita tahu bisnis franchise ini kan sekarang lagi booming, ya. Kalau Anda sewakan itu dengan sewa bersih, Anda rugi. Nah, maka apa? Anda bisa sebagai pemilik bisa melalui manajernya, atau Anda sebagai manajer, Anda bisa menerapkan yang namanya persentase atau percentage list. Jadi atas berapa persen dari omset dalam bulanan, itulah yang menjadi biaya sewanya. Nah, kemudian kontrak sewa yang sah memiliki komponen yang sama dengan kontrak yang dapat dilaksanakan secara hukum. Syarat-syarat kontrak sewa agar mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan yaitu legally competent parties. Artinya apa? Para pihak terjamin kapasitas legal dan kompetensinya. Seperti sudah berumur di atas 18 tahun, ya, sudah dewasa, sudah tahu konsekuensi atas tindakan hukum apa yang diambil akibat tanda tangan kontrak tadi. Nah, kemudian kedua adalah mutual consent between the parties, yaitu persetujuan bersama antar pihak yang bersifat tidak ada ancaman, yang tidak terpaksa dan memahami semua isi kontrak. Makanya di kontrak sewa itu kadang kalau ada cermat itu ada tulisan kedua pihak menandatangani kontrak ini, ya, tidak ada paksaan, dan masing-masing pihak memahami konsekuensi dari isi kontrak tersebut. Nah, kemudian lawful objective, yaitu apa? Mempunyai tujuan yang sah dan tidak memuat kegiatan ilegal seperti pelanggaran zonasi, narkoba, dan seterusnya. Jadi memenuhi ketentuan formal hukum yang berlaku. Artinya kontrak itu tidak ditujukan untuk sesuatu, ya, kegiatan yang melanggar hukum. Misal kita kontrakan untuk menjadi pabrik dari produksi obat-obat terlarang, misalnya itu nggak ada. Yang ada biasanya adalah ketika si penyewa ternyata diketahui dia melakukan tindak hukum pidana, maka akan diproses ke pihak polisi. Kemudian yang keempat adalah sufficient consideration. Maksudnya adalah pertimbangannya cukup dan dapat diterapkan. Pertimbangan ini dapat menjadi pertukaran janji untuk sebuah janji seperti pemilik menyewakan, penyewa membiayai sewa. Jadi teman-teman kalau melihat kontrak sewa kadang-kadang bahasanya agak muter-muter, ya. Ada ini pihak pertama nama Mr. X, tanggal lahir di sini, beralamat di sini, pada perjanjian ini adalah bertindak sebagai pihak pertama yang bersedia menyewakan properti. Pihak kedua nama Mr. Y, ya,
tinggal di sini dan seterusnya, yang dalam perjanjian ini atau kontrak ini bertindak sebagai penyewa yang akan membayar sewa. Tetapi itu memang penting. Konsiderasi rasional tadi memang harus dimunculkan dalam kontrak sewa. Sehingga dengan memperhatikan kontrak ini, ya, harapannya teman-teman dapat menyusun kontrak sewa yang memenuhi standar. Baik, untuk menutup pertemuan ini, saya akan berikan quote. Ya. Jangan suka menempatkan seorang terlebih dahulu pada posisi yang benar. Ya, jadi itu sebelum kita mengoreksi atau memberikan pendapat pada orang lain, kita harus lihat dulu kondisi kita. Apakah kita sudah benar melakukan hal atau segala sesuatu yang ingin kita sampaikan pada orang lain. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata sama pemilihan kata yang kurang berkenan. Bila mana ada jaringan, saya juga mohon maaf. Ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan teruskan ke forum diskusi. Silakan aktif di sana. Ada porsi nilai aktivitas yang bisa membantu Anda. Sekaligus kita ingin sharing pemikiran antara saya dengan Anda, antara teman-teman, ya, bisa sharing. Karena ini pertemuan terakhir ya teman-teman di sebelum Lebaran, saya mengucapkan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankannya di hari-hari terakhir. Ya. Berusahalah untuk mendapatkan malam Lailatul ya di 10 hari terakhir. Semoga apapun ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Kemudian saya juga mohon maaf ya, batin apabila dalam penyampaian materi ini ada kekurangan, baik itu secara teknik ya maupun hal-hal yang non formal. Semoga kita semua ya, dapat mendapatkan kondisi atau posisi kita semua dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi manusia yang bersih, fitri ya, setelah bulan Ramadan ini usai. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.